Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, ada kabar penting yang wajib kita pahami bersama, di mana pemerintah itu melalui Menteri Pan-RB resmi mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel menjelang dan setelah libur nasional serta Idul Fitri. Yang menarik, kebijakan ini itu mulai diberlakukan 16 Februari 2026 dan tentu saja akan berdampak pada ASN termasuk guru. Nah, di sisi yang lain, kementerian itu berkoordinator dengan Kementerian Keuangan ya yang telah menetapkan skema pembelajaran ya Ramadan 2026. Ada pembelajaran di luar satuan pendidikan, ada tatap muka terbatas, dan ada libur pasca Ramadan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya skemanya? Apakah ini benar-benar libur panjang? Bagaimana dampak bagi guru sertifikasi dan siswanya? Nah, ayo kita simak sampai selesai karena saya akan jelaskan secara runtun dan lengkap agar tidak salah paham untuk memahami kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB. Tapi sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Ya, jadi pertama dulu Bapak Ibu dosen, latar belakang yang kebijakan ini, intinya itu pemerintah menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ya secara fleksibel pada 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri, yaitu tanggal 16 dan 17 Maret 2026. Kemudian 3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama, yaitu tanggal 26, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Nah, pentingnya itu adalah ini bukan berarti libur total ya Bapak Ibu Guru ya. Ini adalah fleksibilitas kerja ASN, bukan peniadaan tugas gitu. Jadi sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh Menpan RB nomor 2 tahun 2026 itu, sebenarnya ASN itu diatur penyesuaian tugas kedinasannya biar secara fleksibel. Kemudian ini berlaku menjelang dan setelah libur nasional dan Idul Fitri. Nah, dampaknya seperti apa? Itu berdampak pada ASN, termasuk guru yang sudah bersertifikasi. Nah, untuk jadwal penyesuaian tugas ASN, jadi yang pertama itu 2 hari libur ya, sebelum libur nasional tanggal 16 sampai tanggal 17 Maret 2026 karena ini berkaitan dengan Imlek ya. Kemudian 3 hari setelah libur nasional yaitu 25, 26, 27 Maret 2026. Jadi yang perlu dipahami itu Bapak Ibu Guru, ini bukan kita libur nasional, bukan libur total ya, tetapi melainkan fleksibilitas kerja. Kemudian instansi itu diatur ya, pembagian kerja kantor dan fleksibel. Saya kira Bapak Ibu Guru itu sudah terbiasa ya akan hal ini. Nah, untuk arahan pemerintah kepada instansi, jadi pimpinan instansi itu diwajibkan satu yang mengatur penyesuaian tugas secara mandiri dan selektif. Kemudian yang kedua itu menjamin layanan publik esensial tetap berjalan ya, seperti misalnya layanan kesehatan, kemudian transportasi, keamanan, kemudian layanan strategis lainnya. Kemudian yang ketiga itu membagi ASN yang bertugas di kantor secara fleksibel, misalnya work from home, kemudian melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan. Nah, artinya guru ASN itu tetap dalam koridor kedinasan ya, tidak otomatis libur total. Jadi ini sebenarnya itu lebih kepada kita menjamin layanan publik ya tetap berjalan, kemudian melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan, dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Apalagi Menpan RB sudah mengeluarkan surat edaran tersebut. Jadi Bapak Ibu Guru bisa membacanya sebenarnya ya. Nah, untuk skema pembelajaran Ramadan 2026 ini Kementerian Kemko PMK ya, ini harus khusus untuk sektor pendidikan. Yang pertama itu pembelajaran di luar satuan pendidikan, yaitu
mulai tanggal 18 sampai 20 Februari pembelajaran di luar satuan pendidikan ini, maknanya itu adalah siswa itu tidak belajar di sekolah, ya. Bisa berupa proyek rumah, tugas mandiri, atau aktivitas pembelajaran berbasis rumah. Nah, karena tanggal 16 sampai 17 Februari kemungkinan itu bertepatan dengan libur dan cuti bersama. Nah, jika digabung, rentangnya itu terasa lebih panjang. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka itu dimulai 23 Februari hingga 16 Maret 2026. Jadi kurang lebih 3 minggu efektif belajar ya. Nah, di masa sekolah itu berjalan normal ya untuk di masa sekolah. Kemudian untuk libur pasca Ramadan atau Idul Fitri, jadi tanggal 17 sampai 20 Maret, kemudian 23 sampai 27 Maret. Jadi total rentang liburnya itu cukup panjang. Namun tetap menunggu surat edaran lanjutan dari Dinas Pendidikan untuk masing-masing daerah Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kita putuskan sesuai dengan keinginan kita untuk libur itu seperti ini ya. Tetap harus mengikuti koridor yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan itu mengikuti aturan yang ditetapkan nanti oleh baik itu Menpan RB ataupun dari Mendikdasmen seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah dampak bagi guru sertifikasi ya. Jadi sebelum kita masuk ke dampak sertifikasi ini, saya ingatkan dulu Bapak Ibu guru ya, tanggal 16 sampai 17 Februari itu adalah cuti atau libur bersama. 18 sampai 20 Februari itu adalah pembelajaran di luar sekolah. 23 Februari sampai 16 Maret itu tatap muka, dan 17 sampai 27 Maret itu adalah libur pasca Ramadan. Nah, dampak bagi guru sertifikasi ya, tetap ASN tetap mengikuti kebijakan fleksibilitas kerja, itu yang pertama. Kedua, tunjangan profesi tetap mengikuti aturan jam kerja efektif Bapak Ibu guru. Kalau mau tunjangan profesi gurunya nanti di bulan Maret dan bulan April dicairkan. Kemudian tidak otomatis berarti bebas tugas ya Bapak Ibu guru ya. Dan harus menunggu petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Jadi kebijakan-kebijakan ini tidak secara otomatis Bapak Ibu guru kemudian liburnya total gitu ya. Ini beda dengan zamannya Gus Dur ya. Kalau Gus Dur kan dulu puasa itu libur 1 bulan penuh gitu ya. Sekarang sudah tidak ada yang semacam itu. Kemudian harus mengikuti arahan kepala sekolah dan dinas, dan tunjangan tetap mengikuti aturan jam kerja efektif. Jadi perhatikan terutama untuk yang poin terakhir ini Bapak Ibu guru, kalau mau tunjangan sertifikasinya itu dicairkan di bulan Maret dan bulan April. Nah, kesimpulan pentingnya, jadi analisis yang penting itu bagi Bapak Ibu guru ya, jadi kebijakan ini bertujuan untuk menjaga sebenarnya keseimbangan ibadah dan layanan publik. Ada fleksibilitas ya, bukan pembebasan tugas. Kemudian untuk guru dan ASN itu perlu memahami detail jamnya itu atau detail jadwalnya itu seperti apa. Nah, pantau surat edaran resmi dari instansi masing-masing Bapak Ibu guru ya, terutama kalau yang ASN itu menunggu dari Pak RB. Nah, secara keseluruhan untuk guru baik itu ASN maupun non-ASN itu dari Kemendikdasmen, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.